Malam itu, suara batu menghantam dinding kaca rumah kami membuat hati saya berdegup kencang. Saya, Rama, berlari keluar bersama Dika, pasangan saya selama 5 tahun, dan melihat sekelompok tetangga dengan wajah penuh amarah berdiri di depan pagar. Tapi yang tidak saya duga adalah bagaimana serangan ini justru menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Kaca pecah berhamburan di teras, cahaya lampu taman memantul seperti hujan bintang yang jatuh. Dika memegang tangan saya erat, napasnya tersengal. "Rama, jangan keluar," bisiknya, tapi saya sudah membuka pintu. Udara malam desa Cikampek terasa dingin, bau tanah basah bercampur asap obor yang mereka bawa. Pak Haji Soleh, ketua RT, berdiri paling depan, jenggotnya bergetar karena marah. "Ini rumah apa? Rumah setan. Dua laki-laki tinggal bersama seperti suami istri," teriaknya. Batu berikutnya melesat, mengenai tiang penyangga kaca. Pecahan beterbangan, salah satunya menggores lengan Dika hingga berdarah tipis. Saya berdiri di depan Dika, dada saya naik turun. 5 tahun kami sembunyikan ini semua. Di Jakarta dulu kami bertemu di kampus arsitektur. Saya Rama, anak Jakarta yang selalu merasa berbeda, dan Dika, gurus dari Bandung yang senyumnya bisa menghangatkan ruangan paling dingin sekalipun. Kami jatuh cinta di perpustakaan, di antara tumpukan buku tentang rumah berkelanjutan. "Satu hari nanti kita bangun rumah kaca," kata Dika saat itu, mata berbinar. "Rumah yang transparan, tidak ada yang disembunyikan lagi." Kami tertawa, tapi mimpi itu kami pegang erat. Setelah lulus, kami pindah ke desa ini, tanah warisan kecil Dika. Kami rancang sendiri rumah kaca ini, dinding kaca tempered, atap transparan, taman hidroponik di dalam, simbol harapan kami untuk hidup jujur. Kontraktor desa sempat curiga, tapi kami bilangnya rumah modern untuk dua sahabat. Uang tabungan 5 tahun habis untuk kaca impor dari Surabaya. Setiap panel kami pasang bersama, tangan kami penuh luka kecil, tapi hati penuh mimpi. Malam demi malam kami duduk di teras, Dika membaca buku cerita anak untuk persiapan mengajar, saya sketsa desain baru. Kami tidak pernah berani pegangan tangan di luar, tapi di dalam rumah kaca ini, dunia hanya milik kami. Sekarang semua itu retak seperti kaca di depan mata. "Kalian bikin malu desa," teriak Burt. "Anak-anak lihat ini, nanti ikut-ikutan." Suara mereka semakin keras. Saya angkat tangan. "Pak, ini rumah kami. Kami tidak ganggu siapa-siapa." Tapi Pak Haji hanya meludah. "Rumah kalian ini seperti undangan setan. Besok kami datang lagi." Mereka pergi, meninggalkan jejak batu dan ancaman. Dika memeluk saya dari belakang, tubuhnya gemetar. "Rama, apa kita salah?" Saya balik badan, usap darah di lengannya. "Kita tidak salah. Kita hanya ingin hidup seperti orang lain." Malam itu kami tidak tidur. Kami bersihkan pecahan kaca, tempel lakban sementara diretakan. Dika diam saja, mata merah. Saya tahu dia memikirkan orang tuanya di Bandung yang masih percaya kami hanya sahabat kos. Saya juga memikirkan ibu saya yang di Jakarta sering tanya kapan nikah. Rumah kaca ini seharusnya jadi tempat kami mulai terbuka, tapi sekarang malah jadi sasaran. Pagi harinya, desa sepi tapi mata-mata ada di mana-mana. Ibu-ibu di warung berbisik saat kami beli semen untuk perbaikan. Anak kecil menunjuk rumah kami sambil tertawa. Dika pergi mengajar di desa, tapi saya lihat dia pulang dengan bahu lunglai. Kepala sekolah tanya kenapa lengan saya luka, katanya pelan. Saya peluk dia di dapur, aroma kopi luwak yang kami tanam sendiri menyebar. "Kita perbaiki rumah ini, Dika. Lebih kuat dari sebelumnya." Tapi di dalam hati, saya ragu. Apakah mimpi transparan ini terlalu berani untuk desa yang masih menganggap dua pria bersama sebagai dosa besar? Kami duduk di lantai kaca yang dingin, lihat bintang melalui atap.
Dika cerita masa kecilnya, bagaimana dia selalu merasa sendiri meski dikelilingi saudara. Saya cerita tentang malam-malam di kos Jakarta, menangis sendirian karena takut kalau Tuhan tidak mencintai saya. Air mata kami jatuh, tapi tangan kami saling genggam. Malam itu kami janji, apapun yang terjadi, rumah kaca ini tidak akan roboh. Pagi berikutnya, kami mulai perbaikan. Matahari baru terbit, cahaya masuk melalui retakan kaca, membuat lantai berkilau seperti berlian pecah. Dika memegang sekop, saya memegang paku. Kita tambah rangka besi di dalam, kata saya. Dika mengangguk, tapi matanya masih redup. Seminggu lalu, rumah ini masih sempurna. Kami rayakan dengan makan malam sederhana, nasi goreng kampung dan ikan bakar yang Dika masak. Kami duduk di teras, bahu bersandar, bicara tentang masa depan, mungkin adopsi anak suatu hari, atau setidaknya jadi tempat anak-anak desa belajar tanam-tanaman. Sekarang setiap palu yang saya pukul terasa seperti detak jantung yang takut. Paket lewat di depan pagar, melirik tajam tanpa salam. Istrinya, Bu Siti yang biasa ramah, sekarang pura-pura tidak lihat. Dika berusaha tetap tersenyum saat mengajar. Dia cerita pada murid-muridnya tentang pentingnya menghargai perbedaan, pakai cerita tentang bunga yang berbeda warna tapi tetap indah di taman. Tapi sore itu, seorang orang tua murid datang ke rumah kami. Pak Dika, tolong jangan ajar anak saya hal-hal aneh, katanya dingin. Dika hanya diam, tapi saya lihat tangannya mengepal. Malam harinya, kami dapat telepon dari ibu Dika. Dika, ada yang bilang kamu tinggal dengan laki-laki. Itu benar, suara ibunya gemetar. Dika menatap saya, mata penuh air. Ma, Rama teman baik saya. Bohong itu terasa pahit di lidah. Setelah telepon ditutup, Dika menangis di bahu saya. Aku capek bohong, Rama. Rumah kaca ini seharusnya tempat kita berhenti sembunyi. Saya usap punggungnya. Sabar dulu. Kita perbaiki dulu rumahnya, baru kita hadapi dunia. Keesokan harinya, seorang sahabat lama Dika dari Bandung datang berkunjung. Namanya Andi, dulu teman kuliah. Dia lihat rumah kaca, kagum, tapi saat kami cerita tentang serangan, wajahnya berubah. Kalian gila. Di desa begini. Lebih baik kalian pindah ke kota lagi. Dika marah. Ini rumah kami, Andi. Kami bangun dengan keringat sendiri. Andi pergi dengan kepala geleng-geleng. Malam itu, Dika bilang mungkin dia benar. Tapi aku tidak mau lari lagi. Kami lanjut bangun. Saya desain rangka baru dari besi galanis, Dika tanam lebih banyak sayur di dalam greenhouse bagian belakang. Tetangga yang baik hati, Pak Joko, diam-diam bantu kami angkat kaca baru. Saya tidak peduli urusan pribadi kalian, katanya pelan. Rumah ini indah, sayang kalau rusak. Kata-katanya seperti air di padang pasir. Tapi tidak semua seperti Pak Joko. Malam Jumat, saat kami sholat maghrib di musola kecil dekat rumah, beberapa pemuda desa bisik-bisik ada yang aneh. Saya pegang tangan Dika lebih erat di bawah sajadah. 1 bulan berlalu. Rumah kaca hampir selesai lagi. Kaca baru lebih tebal, rangka lebih kuat. Kami duduk di dalam, lihat bintang melalui atap yang baru. Dika letakkan kepalanya di bahu saya. Rama, terima kasih sudah bertahan. Saya cium keningnya pelan. Kita bertahan bersama. Tapi kedamaian itu tidak lama. Pagi berikutnya, ada selebaran di pagar, rumah mesum harus dibersihkan. Tulisan tangan kasar, tinta masih basah. Dika robek selebaran itu, tapi saya lihat tangannya gemetar. Kami mulai sadar, ini bukan hanya soal rumah. Ini soal siapa kami. Saya ingat saat pertama kali sadar saya suka laki-laki, umur 16 tahun, di kamar kosong rumah orang tua. Saya menangis semalaman. Dika cerita dia pernah hampir menikah dengan perempuan karena tekanan keluarga, tapi batal karena tidak bisa bohong pada diri sendiri.
Sekarang di desa ini kami hadapi yang sama, tapi kali ini bersama. Musim hujan tiba, tapi rumah kaca tetap hangat. Air hujan jatuh di atap transparan seperti musik. Dika dan saya duduk di soarotan yang kami buat sendiri, minum teh jahe. Bayangkan kalau suatu hari anak-anak desa bisa main di sini, kata Dika. Saya tersenyum, tapi di luar, desas-desus semakin kencang. Burt mulai kumpulkan ibu-ibu pengajian bahas penyakit masyarakat. Dika dipanggil kepala desa. Pak Dika, tolong jaga nama baik sekolah, kata Pak Lurah. Dika pulang dengan wajah pucat. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya. Kita harus pindah, kata Dika. Saya marah. Lari lagi. Kita sudah bangun ini semua. Dika menangis. Aku takut kehilangan kamu, Rama. Kami akhirnya peluk, makan satu sama lain. Besoknya, kami putuskan datang ke pengajian desa bersama. Bukan untuk debat, tapi untuk tunjukkan kami manusia biasa. Tapi saat kami masuk, ruangan hening. Beberapa perempuan pindah duduk. Pak Haji Soleh lihat kami tajam. Pulang dari sana, hati kami berat. Tapi ada kejutan, Pak Joko datang bawa bibit tomat baru. Anak saya suka belajar sama Pak Dika, katanya. Saya tidak ikut-ikutan gosip. Kata itu memberi kami kekuatan. Kami lanjut hidup. Dika ajar anak-anak tanam sayur di greenhouse kecil yang kami buat terpisah. Saya kerja desain online dari rumah. Setiap malam kami bicara panjang. Tentang Tuhan, tentang cinta, tentang masa depan. Cinta kita ini bukan dosa, kata Dika suatu malam. Ini karunia. Saya setuju. Tapi badai besar datang saat Ibu Dika datang tiba-tiba dari Bandung. Beliau lihat rumah kaca, lihat kami tidur di kamar yang sama. Dika, kamu dengan Rama, suaranya pecah. Dika berlutut di depan ibunya. Ma, aku mencintai Rama. Ini bukan permainan. Ibu Dika menangis sejadi-jadinya, lalu pergi tanpa kata. Dika hancur. Saya peluk dia semalaman. Dia akan kembali, bisik saya. Tapi di dalam, saya takut. Beberapa hari kemudian, ayah saya telepon dari Jakarta. Ada yang kirim foto kami berpelukan di teras, dikirim anonim. Rama, pulang sekarang, teriak ayah. Saya tolak. Ini rumah saya, Pak. Rumah kami. Telepon ditutup kasar. Malam itu, kami duduk di teras, lihat desa yang gelap. Kita kehilangan keluarga, kata Dika pelan. Saya jawab, tapi kita punya satu sama lain. Ketegangan memuncak saat musim panen tiba. Desa ramai, tapi kami dikucilkan. Tidak ada yang mau beli sayur dari greenhouse kami. Dika mulai kehilangan murid priat. Suatu sore, sekelompok pemuda datang, lempar telur ke dinding kaca. Pergi dari desa, teriak mereka. Saya keluar, berdiri tegak. Ini tanah kami. Kalian yang pergi kalau tidak suka. Mereka pergi, tapi ancaman tetap. Dika mulai ragu diri. Mungkin aku memang salah, katanya suatu malam. Saya marah besar. Jangan bilang begitu. Kita layak bahagia. Kami diam berhari-hari, tapi akhirnya Dika peluk saya. Ma, aku takut. Kami bicara sampai pagi tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih sulit menerima, tapi ada juga yang berubah. Kami putuskan buat acara kecil, buka greenhouse untuk anak-anak desa belajar tanam hidroponik, gratis. Hanya 5 anak yang datang pertama kali, tapi Pak Joko bawa cucunya. Mereka senang lihat ikan di kolam kecil kami. Dika cerita tentang siklus alam. Saya ajar mereka gambar. Senyum anak-anak itu seperti obat. Tapi berita menyebar cepat. Pak Haji marah besar. Mereka meracuni anak kita. Malam berikutnya, terjadi hal yang tak terduga. Andi, sahabat Dika, datang lagi, tapi kali ini dengan wajah menyesal.
Aku yang kirim Otto ke orang tua kalian, akunya. Aku pikir itu untuk kebaikan. Dika shock. Pengkhianatan dari sahabat sendiri. Dika marah, tapi akhirnya makan. Kamu takut juga, kata Dika. Andi menangis. Makan aku. Kejadian itu membuat kami lebih kuat. Kami sadar, bahkan orang terdekat bisa khawatir. Tapi kami pilih Ma. Rumah kaca semakin ramai dengan anak-anak yang penasaran. Puncak krisis datang di bulan Ramadan. Malam takbir, suara bedug menggema. Tapi di depan rumah kami, sekelompok orang berkumpul lagi. Kali ini lebih banyak. Mereka bawa spanduk dibersihkan desa dari maksiat. Pak Haji memimpin. Batu beterbangan lagi. Satu panel kaca besar retak panjang. Dika berlari keluar, saya ikut. Stop, teriak kami. Tapi mereka terus. Saya terkena batu di bahu, Dika di kaki. Kami jatuh. Tiba-tiba, Pak Joko dan beberapa tetangga baik hati datang menghalangi. Cukup, kata Pak Joko. Mereka tidak jahat. Keributan besar. Polisi desa datang, pisahkan kami. Malam itu, rumah kaca rusak parah, tapi tidak hancur total. Kami duduk di antara pecahan berdarah, tapi masih pelukan. Ibu Dika tiba-tiba muncul di antar Andi. Beliau lihat kami, lihat luka, lalu menangis dan peluk Dika. Makan ibu. Ayah saya juga telepon, suaranya pelan. Pulanglah kalau mau, tapi kalau kalian bahagia, ayah coba pahami. Air mata kami jatuh. Pengkhianatan, luka, tapi juga pengampunan. Pagi setelah itu, kami bangun dengan rumah yang rusak tapi hati yang utuh. Anak-anak desa datang bantu bersihkan. Perlahan beberapa tetangga ikut. Pak Haji tidak datang, tapi tidak ada serangan lagi. Kami perbaiki rumah kaca lebih indah, tambah lampu solar, buat taman terbuka kecil. Dika kembali mengajar dengan semangat baru, saya dapat proyek desain rumah ramah lingkungan dari kota. 6 bulan kemudian, rumah kaca berdiri tegak, lebih kuat. Kami duduk di teras, lihat matahari terbit. Dika pegang tangan saya terbuka, tidak takut lagi. Kita berhasil, Rama. Saya tersenyum. Kita baru mulai. Keluarga kami mulai datang berkunjung, pelan-pelan menerima. Desa masih bisik-bisik, tapi ada yang tersenyum. Cinta kami bukan lagi rahasia di balik kaca, tapi cahaya yang menerangi. Apakah benar masyarakat harus selalu menolak cinta sesama jenis demi menjaga tradisi, atau justru cinta sejati layak diperjuangkan meski dunia menentang? Benar atau salah?